epistel tadi minggu ta di manogoton sia Matius 20 lalu memuka maisian ayat 5 sahatu ayat sia. Firman Tuhan yang menjadi epistel dalam ibadah subuh ini tertulis dalam Matius 28 ayat 5 sampai dengan 9. Kita membacanya dengan responsoria. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Maaf, Kor Ina Kamis, maaf. Kor Punguan Ina, Kor Priscila,
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sembuhkan di nomor 10 tolu ayat tolu. Asini rohama dihamu dohok dame nasian Tuhan debata amata dohot nasian anakna Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Selamat Paskah untuk kita semua.
Di acara kita tadi ada tertulis Selamat Paskah, Kristus telah menang. Kalau saya menyampaikan salam kepada semua jemaat Selamat Paskah, mohon jemaat menjawabnya dengan Selamat Paskah, Kristus telah menang. Oke, kita tes ya. Selamat Paskah. Kristus telah menang. Hampir semua. Sekali lagi, Selamat Paskah. Selamat Paskah, Kristus telah menang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah di Buha-Buha Ijuk, ibadah subuh, merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian, akan kita fokuskan dari Matius 28 ayat 5 dan 6, sepenggal dari epistel kita tadi. Matius 28 ayat 5 dan 6. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Demikian firman Tuhan. Saya ingat betul 2 tahun belakangan ini kita merayakan Buha-Buha Ijuk tepat jam 5 subuh. Tetapi di tahun 2026 jam 4 subuh. Kalau kita tinjau amang-inang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebenarnya pukul berapakah Buha-Buha Ijuk? Historisnya ialah antara pukul 3 sampai pukul 4 subuh. Di Lukas pasal 28 dikatakan, pagi-pagi benar Hata Batak Madok di Buha-Buha Ijuki, antara pukul 3 dan pukul 4 subuh. Itu makanya kita kembalikan lagi ke historis Alkitabiahnya di pukul 4. Dan kalau kita lihat apakah HKBP Jogja saja yang merayakan di pukul 4, ternyata tidak, ada yang di pukul 3. Bahkan ada yang di pukul 2. Saudara-saudara kita di Tarutung misalnya, sudah menjadi kebiasaan bagi mereka pawai obor sampai ke salib kasih di pukul 2, pukul 3 subuh itu. Para sahabat kita di Dolok Sanggul, mereka rame-rame bangun di pukul 2, pukul 3 sambil menyalakan toa mereka, dan mereka mengatakan, Kristus telah bangkit, Kristus telah bangkit. Jadi kalau HKBP Jogja bikin jam 4 subuh, saya pikir amang-inang ini kebanggaan bagi kita, karena kita mau menyambut Yesus yang bangkit itu, tepat seperti yang dikatakan Alkitab, pagi-pagi sekali. Dan mengapa berita ini penting? Karena tanpa Paskah tidak ada Natal. Kalau Yesus tidak bangkit, gak ada tanggal 25 Desember kita rayakan. Jadi puncak kekristenan itu ialah Paskah. Seharusnya, dan ini sudah banyak diperbincangkan bagi para teolog, bagi para hamba-hamba Tuhan, seharusnya perayaan yang paling besar itu ialah Paskah. Atensi jemaat itu yang paling besar seharusnya di Paskah. Tapi kita lihat bagaimana kenyataannya. Hanya Natal lah yang ada pernak-perniknya. Tetapi Paskah hampir tidak ada
pernak-perniknya. Itu sebabnya puncak iman kekristenan itu di Paskah. Karena ini menghebohkan. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati bangkit lagi? Coba kalau ada di Yogyakarta ini, Amang Pendeta, ada yang sudah mati bangkit lagi. Saya pikir nggak hanya CNN datang ke sini, nggak hanya Jogja Tribun, ikut Kompas TV, bahkan ikut dari luar negeri meliput datang ke Jogja ini, penuhlah karena ada orang yang bangkit dari kematian. Ini menghebohkan Amang Inang, gempar ini, viral ini. Andai kata zaman Yesus seperti zaman kita, bisa gampang-gampang membuat kamera menjadi viral, saya pikir hampir 10 miliar subscribe, ya kan? Hampir 10 miliar subscribe. Karena ini menghebohkan. Mana mungkin orang yang sudah mati bisa bangkit lagi? Dari mana logikanya? Gak mungkin itu. Inilah yang terjadi di berita Paskah ini. Apa yang tidak mungkin bagi manusia ternyata mungkin bagi Tuhan. Amin. Jadi jangan katakan dalam hidupmu, Amang Inang, tidak lagi mungkin aku bisa berubah. Tidak. Semua mustahil. Tidak. Masa depanku hancur. Tidak. Bagi Tuhan masih ada kemungkinan. Apa yang tidak mungkin bagimu bisa Tuhan ubah. Para perempuan yang datang ke kuburan Yesus, mereka nggak takut itu jam 2, jam 3 nggak takut mereka. Mereka nggak berpikir ada begal, ada kelitih, nggak berpikir begitu. Kan begitu, karena mereka datang jam 2, jam 3, nggak tahu deh, ada gak Grab tadi jam 2 atau jam 3? Ada ya? Kalau mereka itu entah berapapun ongkos Grabnya dibayar itu untuk buah-buah hijau. Sekarang hitunglah paling banyak perempuan atau laki-laki yang datang ke sini. Ayo, paling banyak perempuan atau laki-laki. Padahal kepada perempuanlah pertama sekali, bukan kepada kami laki-laki. Perempuan Inang. Itu makanya Somal di HKBP parhir perempuan di pesta Paskah. Tapi itu nantilah kejauhan. Saya sengaja memperpanjang khotbah karena 200 telur yang dipersiapkan guru-guru sekolah minggu untuk sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu mencari telur. Ya, betul ya? Iya, ambil telur, betul. Tapi kalau napas sebelum mencari apa? Mencari jodoh. Enak loh, mencari jodoh buah-buah hijau, betul. Iya, betul. Dimungkinkan kan begitu, holamar suap dong. Rotu gereja. Kalau mandi, wah kan dingin itu kan. Makanya nampaklah aslinya kan begitu. Perempuan-perempuan itu bukan mau merayakan Paskah, bukan. Tapi mereka melihat Yesus yang mati. Bukan mau melihat Yesus yang bangkit. Jadi dalam konsep berpikir perempuan itu, Yesus itu nggak bangkit. Karena mereka lupa apa yang dikatakan Yesus. Jadi mungkin ya alamiah ya, manusiawi, kalau kita takut menjadi lupa. Perempuan takut, cemas karena peristiwa penyaliban itu mereka takut. Ketakutan menjadikan sirnalah, hilanglah ucapan-ucapan Yesus. Padahal Yesus berkali-kali mengatakan anak manusia akan mati, tetapi akan bangkit pada hari ketiga. 3 kali dikasih tahu, tapi lupa mereka. Jadi bisa jadi dari konsep ini ketakutan menghilangkan daya ingat. Makanya kedatangan mereka itu sebenarnya mau melihat Yesus yang mati, bukan yang hidup. Tetapi datanglah malaikat. Loh,
kok nggak ada di sini mayat Yesus? Apa kata malaikat? Jangan takut, dia sudah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya. Disitulah memori mereka itu terbuka. Memori mereka itu terbuka. Ingatan mereka itu terbuka. Firman Tuhan mampu mengingatkan memori kita lagi. Ketakutan mampu dikalahkan Tuhan. Kuasa Tuhan mampu mengalahkan ketakutan dan daya ingat kita yang lupa. Itu makanya perempuan-perempuan itu terkejut. Perkataan jangan takut itu ada 3 kali. Kalau di Alkitab perkataan-perkataan berulang-ulang, berarti ada penekanan yang penting. 3 kali dikatakan dalam perikop ini. Berarti semua jemaat HKBP Yogyakarta diingatkan untuk tidak takut. Sekarang kita nggak tahu berapa banyak kita yang takut akan kehidupan ini. Takut akan masa depan. Takut bagaimana anak-anaknya kelak setelah kuliah mau bagaimana ini. Melihat pengangguran semakin bertambah. Takut melihat kondisi perang di luar sana yang belum selesai. Takut memikirkan harga ekonomi yang mungkin semakin naik pasca perang. Gak tahu bagaimana harga minyak besok. Takut bagaimana kesehatanku besok. Takut apakah aku bisa melihat anak-anak ini nanti tumbuh dewasa. Takut bagaimana pekerjaanku. Takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Sekarang di berita pasca ini, rasa takutmu Amang, rasa takutmu Inang, mau Tuhan hardik. Mau Tuhan pulihkan rasa takutmu. Supaya rasa takut kita itu kita serahkan sama Tuhan. Karena ketakutan itu Tuhan hilangkan di berita Paskah ini. Yang terakhir, perempuan-perempuan menjadi saksi pertama. Ternyata di hadapan Tuhan sama laki-laki dan perempuan. Itu sebabnya Maria Magdalena dan beberapa perempuan lain disuruh oleh Tuhan melalui malaikatnya untuk memberitakan kehidupan. Tolong garis bawahi, perempuan-perempuan yang hadir pada saat itu menyaksikan Yesus bangkit disuruh untuk memberitakan kehidupan. Oleh karena itu perempuan-perempuan HKBP Jogja, kalau saya katakan perempuan berarti ikut itu Ina, ikut itu Napas Bulung perempuan. Perempuan-perempuan HKBP Jogja, mari beritakan kehidupan. Keluar dari mulutku ini adalah kehidupan. Paham ya? Berarti memberikan semangat kepada orang, bukan melemahkan, bukan menjudge, bukan menghakimi, bukan menjatuhkan. Perempuan-perempuan HKBP Jogja, sama seperti Alkitab ini mengatakan, beritakanlah Yesus yang telah bangkit. Berarti memberitakan kehidupan. Beritakanlah kehidupan di tengah-tengah keluargamu Inang. Beritakan kehidupan bagi para Napas Bulung, perempuan di sini. Berikan semangat, berikan motivasi, berikan doa. Pokoknya kehidupan lah, bagaimana supaya hidup. Kalau ada semangat yang patah, berikan kehidupan. Gak mampu, jangan bilang gak mampu. Perempuan-perempuan ini dimampukan Tuhan untuk memberitakan kehidupan itu. Oleh karena itu mari bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu Amanginang kita lihat di sini. Berita Paskah itu berita kemenangan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami hadir di Buha-Buha Ijuk ini untuk merayakan kemenangan karena Yesus telah bangkit dari kematian. Engkau memberitakan supaya kami jangan takut. Memang kadang ketakutan itu menguasai kami. Tetapi inilah momentum bagi kami supaya kami mampu mengalahkan ketakutan itu. Dan dalam khotbah ini engkau mengajak kepada kaum perempuan untuk memberitakan kehidupan. Biarlah
bersama-sama dengan kaum perempuan. Kami memberitakan kehidupan di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah gereja ini, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah dimanapun kami berada. Lihatlah Tuhan anak-anak kami sekolah minggu yang dengan semangat merayakan Paskah di subuh ini. Berkati anak-anak kami. Merekalah penerus gereja HKBP Yogyakarta ke depan. Merekalah penerus negara ini. Tuhan, anak-anak kami yang kami cintai, berikan kepintaran, berikan kedamaian, berikan semangat, dan jagailah mereka. Kami mohon juga kepada jemaat-Mu, apabila ada yang sakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan yang baik. Inilah doa kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dan kita memberikan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya senantiasa kami bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Iya, laustison makama kenang hita mandok pasahaton salam selamat Paskah untuk kita. Pertikai selanjutnya pinasahat mat